Dari mulai sifat al-wujud yang artinya ada, al-qidam artinya terdahulu, tidak ada awalnya. Kemudian sifat al-baqa artinya kekal abadi selama-lamanya. Yang keempat sifat al-mukhalafatu lil hawadits, sifat yang bermakna Allah berbeda dengan makhluknya. Yang kelima adalah sifat al-qiyamu bin nafsi, Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Ada yang memaknainya bahwa Allah itu ada dengan sendirinya, tidak butuh terhadap yang menjadikannya ada. Yang keenam ada sifat wahdaniyah, yaitu sifat esa, tunggal, ya. Berikutnya ada sifat qudrah yang maha berkuasa, al-iradah berkehendak, al-ilmu mengetahui, al-hayatu hidup, as-sam'u mendengar, al-basaru melihat, al-kalamu berfirman. Dan 14, 15, 16, 17 sampai 20 itu pasangan dari sifat nomor 7 ya sampai nomor 13. Jadi 7 dan 13 itu pasangan dengan 14 sampai 20. Ya, coba lihat di bawah itu, karena ada 4 kategori. Ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini cuma satu aja, yaitu sifat wujud bagi Allah. Sifat nafsiyah itu sifat berkaitan dengan zat Allah, wujud Allah itu ada. Yang kedua kategorinya adalah sifat salbiyah, ada 5. Mulai dari qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. 5 sifat ini disebut dengan salbiyah. Apa makna sifat salbiyah? Sifat yang menafikan atau meniadakan sifat sebaliknya yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Yang tidak layak dengan Allah itu dinafikan. Itulah sifat 5 ini. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyam binafsihi, wahdaniyah. Ya, kebalikannya tentu kalau qidam ini sifat awal, ya, Allah ada awalnya. Kemudian yang kedua ini menafikan sifat Allah itu fana, maka dinafikan oleh sifat baqa. Kemudian yang ketiga, Allah sama dengan makhluknya, maka dinafikan dengan sifat mukhalafatu lil hawadits. Kemudian Allah butuh terhadap makhluk, maka dinafikan dengan sifat qiyam binafsihi. Allah Subhanahu wa taala ada tandingan, ada sekutu, maka jawabannya dinafikan oleh sifat wahdaniyah. Allah itu esa, ya, tidak berbilang. Nah, berikutnya adalah sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani ini adalah sifat abstrak yang wajib pada Allah. Ada 7. Ya. Ada qudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam. Yang 7 ini dia beriringan dengan sifat ma'nawiyah. Ya, sifat berikutnya apa itu? Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Apa itu sifat ma'nawiyah? Adalah sifat kelaziman dari sifat ma'ani. Maksudnya adalah sifat ma'ani ini dia tidak berdiri sendiri. Kalau ditetapkan sifat ma'ani, berarti Allah akan bersifat ma'nawiyah secara otomatis. Makanya jangan heran kalau nanti ada dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang meniadakan sifat ma'nawiyah yang terakhir, yang dari qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, ditiadakan. Ditiadakan maksudnya adalah cukup dengan sifat qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Karena kalau bahasa kita yang sama baik, makanya mereka hanya kemudian sampai sifat kalam yang ke-13. Ya. Nah, tapi sebagian dari ulama al-Asy'ariyah, khususnya dari kalangan mutaqaddimin yang awal-awal dulu ya, tetap memasukkan ma'nawiyah ini dari sifat-sifat yang wajib ya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kemarin sampai sifat wahdaniyah.
Oke ya, sifat wahdaniyah. Insyaallah sambil dihafal sifatnya itu. Sifat 20 itu dari wujud sampai mutakalliman, ya. Sifat wahdaniyah ini adalah sifat terakhir dari sifat salbiyah. Oke. Sifat salbiyah yang wahdaniyah ini saya sebut, kita jelaskan kemarin secara singkat karena waktu ya, bahwa sifat wahdaniyah maknanya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, tidak berbilang, dari 3 hal. 1 dari zatnya, 2 dari sifatnya, 3 dari perbuatannya. Dan wahdaniyah ini sebenarnya juga menjadi salah satu inti dari pembahasan akidah, karena kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ini harus menjadi dasar kita dalam berakidah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal berdakwah ke Mekah, di Mekah ya, itu konsentrasi utama beliau dalam berdakwah itu adalah menanamkan tauhid. Ya, menanamkan tauhid. Di saat umat sedang dalam kekacauan akidah, meyakini bahwa ada batu, ada berhala yang mampu mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat yang kemudian mereka sembah. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam Allah utus untuk membenarkan, ya, meluruskan akidah umat bahwa yang patut disembah, yang patut dimintai pertolongan itu semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Nah, sekarang sifat ma'ani ya. Dengan ma'nawiyah ini insyaallah tidak terlalu banyak ya, karena tadi ma'ani ma'nawiyah ini digabung ya. Berarti kalau kita bahas sifat qudra, maka rewangnya ya, kawannya adalah sifat qadir. Qudra temannya sifat qadir. Baik, sebelum ke situ, jadi ada konsep yang perlu dipahami dulu oleh kita semua terkait dengan istilah hukum logika, hukum akal. Jadi dalam kajian akidah kita akan dikenalkan dengan 3 hukum akal. 1 namanya wajibul akli, 2 namanya mustahil akli, 3 namanya jaizul akli. Kita singkat gini. Yang pertama wajib, 2 mustahil, 3 jaiz. Ya, wajib, mustahil, jaiz. Apa yang dimaksud dengan wajib? Ya, Imam Ad-Dardir rahimahullah, beliau menjelaskan dalam nazam kitabnya, fal wajibul aqli ma lam yaqbali al-intifa' fi dzatihi fabtahili. Wajib akal itu adalah ma la yusaddiqul aqlu bi adamihi, yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima secara akal ketiadaannya. Maksudnya tidak bisa diterima secara logika kita bahwa dia ini tidak kate, tidak mungkin, tidak bisa diterima secara logika. Maka kehadiran atau wujud sesuatu itu berstatus sebagai wajib. Ya, kakaunil wahid nisful itsnain kawujudillahi ta'ala. Seperti contohnya adalah wujudnya Allah. Tidak bisa diterima oleh logika kita bahwa Allah itu tidak kate, tidak mungkin, mustahil. Ya, karenanya Allah itu wujudnya itu secara hukum akal adalah wajib. Seperti wujudnya 1 ya dari 2. Ya, jadi ada 2. Adanya 1 itu sesuatu yang wajib, karena tidak mungkin tiba-tiba 2, ya kan? Tanpa ada 1. Ya kan? Disebut 2 karena ada 1. Kayak ini nih, dua benda. Disebut 2 benda. Kalau ini hilang,
disebut dua benda dah ini? Tidak, ya kan? Maka dua benda ini, satu benda itu sesuatu yang tidak diterima, pasti ada satu di situ. Nah, sama seperti angka atau bilangan dua, itu bilangan satunya itu wujudnya ada, wujudnya wajib ada. Gitu. Tidak mungkin tidak ada, ya. Tidak bisa diterima oleh logika kalau satu itu tidak ada, ya, dalam bilangan dua. Itu namanya wajibul akli, wajib secara akal. Yang kedua, nanti kaitannya dengan sifat yang kudroh, ya, biar nanti nyambung. Yang kedua adalah mustahilul akli. Apa itu mustahilul akli? Ma la yusaddiqul aqlu biwujudihi, yang tidak bisa digambarkan oleh logika akan kehadirannya, akan wujudnya. Tidak bisa diterima oleh akal kita bahwa dia itu ada. Ya, kan sudah jadi bahasa kita kan mustahil. Berarti apa arti mustahil kalau bahasa kita? Tidak mungkin. Ya, apa contohnya? Ka kaunil walad akbar min abihi, seperti anak lebih tua dibandingkan dengan orang tuanya. Anak lebih tua dibandingkan dengan bapaknya. Mustahil tidak? Tidak mungkin kan, mustahil. Karena yang namanya anak pasti lebih muda dibandingkan dengan bapak. Nah, secara logika ini tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ada, ya kan? Ini disebut dengan mustahil. Atau kalau kaitannya dengan Allah, kawujudi syariki lillah, seperti adanya sekutu bagi Allah, Tuhan yang lain selain Allah. Mustahil ini terjadi, karena Allah itu tunggal, Allah itu esa. Tidak mungkin ada kekuatan yang sama, kekuatan ketuhanan yang sama, dengan kekuasaan yang sama, ya, yang disebut dengan Tuhan, tapi jumlahnya lebih dari satu, dua dan seterusnya. Dan ini mustahil diterima oleh logika dan akal kita. Nah, hukum yang semacam ini disebut dengan mustahilul akli, ya, mustahil secara akal. Baik, yang terakhir, yang ketiga, ada namanya jaizul akli. Jaizul akli ini bahasa lainnya, ya, kalau mungkin pernah dengar, namanya mumkinul akli. Mumkinul akli itu adalah ma yusaddiqul aqlu biqabiliyatihil wujud wal adam walil adam. Sesuatu yang bisa saja ada, bisa juga tidak ada. Oke? Sesuatu yang di satu waktu ada, di waktu yang lain tidak ada. Ya, contoh nih biar jelas. Apa contohnya? Kamauti fulan au hayati, seperti matinya seseorang dan hidupnya seseorang. Karena dia bisa mati, bisa juga hidup. Ka ihya'illahil ibad ba'da mautihim. Ya, seperti kalau Allah berkehendak menghidupkan hambanya setelah dia mati. Nah, itu secara logika bisa diterima, ya. Bisa saja ada, bisa saja tidak. Dan ini berlaku kalau untuk jaizul akli, hal-hal yang semacam ini berlaku untuk kita makhluk, bukan hanya manusia tapi makhluk secara keseluruhan. Baik. Nah, sekarang, ya, apa beda antara tiga hal itu? Disebutkan oleh ulama, annal wajiba la yaqbalul adam bal la budda min wujudihi. Kalau yang wajib itu dia tidak akan menerima ketiadaan, tapi dia harus ada. Jadi tidak menerima ketiadaan, tapi dia harus ada. Sedangkan mustahil aksuhu fala yaqbal wujud abadan, tidak menerima keberadaannya, tidak menerima kejadiannya, ya. Tidak mungkin ada. Sedangkan jaiz yaqbal wujud wa yaqbal adam. Sedangkan jaiz tadi bisa saja ada,
bisa saja tidak ada. Wa kullu masail aqidah dakhilatun tahta wahid min hadhil ahkam thalatha. Dan masalah akidah itu masuk dari 3 hukum akal ini. Ya, 3 hukum akal ini dia masuk kategori di antara 3 ini. Oke? Jadi wajib, mustahil dan jaiz. Nah, sekarang kita lihat sifat qudrah, ya, sifat qudrah. Sifat qudrah itu apa arti sifat qudrah? Qudrah artinya maha kuasa. Sifatun wujudiyatun qadimatun bizatihi ta'ala yujidu bihal mumkinat wa yu'dimuha ala waqfi ilmihi ta'ala wa iradatihi. Qudrah itu adalah secara bahasa maknanya Allah maha kuasa. Sifat ya yang ada pada Allah, yang ada pada zat Allah, yang berkaitan dengan hal-hal mungkinat atau jaiz tadi. Oke, hal-hal yang berkaitan dengan jaiz atau mungkin tadi. Hal-hal yang bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Makhluk alam semesta. Dalilnya adalah secara logika, dalil qudrah ya, sifat qudrah. Annahu qad thabata bil adillah qat'iyyah anna Allah Ta'ala huwal khaliq li jami'il kainat minas samawati wal ard wa ma fihin wal khaliqu li hadhihi al kainat la budda yakuna qadiran li'anna al ajiz la yujid syai'an. Karena sudah secara logika bisa kita rumuskan, bisa kita bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Ya, Allah menciptakan alam semesta mulai dari langit, bumi ya, dan apa yang ada di dalamnya. Wa khaliq li hadzal kainat, dan yang menciptakan alam semesta ini haruslah dia bersifat qadir, yaitu kuasa. Karena kalau dia tidak kuasa, tidak mungkin mampu menciptakan alam semesta. Kan gitu. Jadi kesimpulan awal ya sudah kita jelaskan di awal bahwa Allah yang akan menciptakan alam semesta. Kecuali kalau ada yang ragu, caknya ada sih makhluk alam semesta ini yang bukan Allah menciptakan. Nah, itu lain cerita ya. Bagi muslim yang meyakini 100% bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, udah clear itu, udah selesai ya. Artinya memang kita meyakini hal itu, maka sifat berikutnya adalah Allah wajib bersifat qudrah, maha kuasa. Ya, kenapa? Karena dia mampu menciptakan alam semesta. Karena kalau tidak mampu menciptakan alam semesta, berarti Allah itu lemah. Kalau lemah, itu bukan sifat dari Allah. Ya. Karena Allah mampu menciptakan alam semesta, maka jelas Allah bersifat qudrah, yang maha kuasa. Dalilnya dalam logika, dalilnya dalam Quran apa? Jelas banyak ya. Mungkin Bapak Ibu hafal, misalkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Dalam ayat yang lain, wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Ya, dan Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Artinya sifat maha kuasa ini kebalikan dari sifat al-ajzu, lemah. Ya, lemah. Dan sifat lemah ini hanya ada pada makhluk, tidak pada Allah. Kalau kita jelas lemah, dalam arti kita tidak kuasa. Ya. Kalau dibandingkan dengan sifat Allah tentu jauh ya, jauh berbeda. Makanya sifat lemah ini menjadi salah satu karakter dari manusia, dan kita berusaha untuk tidak menjadi orang-orang yang lemah. Bukan berarti nak nyaingi Allah agar kuat dan kuasa, tidak ya. Tapi agar kita produktif, muslim yang memberikan manfaat buat yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum
linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Jangan lemah. Ada doa yang diajarkan Nabi juga agar kita tidak lemah. Apa bunyinya? Allahumma inna na'udzubika minal. Ada yang hafal? Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ajaz, dari lemah, wal kasal, dan dari kelalaian atau kemalasan. Muslim itu tidak boleh lemah, tidak boleh malas, ya kan? Kalau lemah malah malas, dia bakal justru jadi korban, ya, atau objek orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu sendiri. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, dan ini sudah jadi zikir kita habis salat biasanya. Setelah ayat kursi, setelah Al-Fatihah, setelah istighfar ya, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, nanti kita baca apa? Setelah ayat kursi itu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatul qayyum bil qisti la ilaha illal azizul hakim inna dinallahi al-islam. Setelah itu apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, ini jelas dalil tentang Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah bahwa ya Allah, Engkaulah zat yang maha memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Ya, memiliki kuasa, dan Engkau yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Engkau yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Hati-hati baca ayat ini ya, baca zikir ini kadang ada yang menyamakan kata mantasya pertama dengan mimman tasya kedua. Ya, kalau yang pertama mantasya, kalau yang kedua mimman tasya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Bukan wa tanzi'ul mulka man tasya, tapi wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Karena rata-rata ayat ini semuanya pakai man tasya, man tasya, man tasya. Kecuali yang wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya, Engkau memberikan kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Engkau yang memberikan kehinaan kepada yang Engkau kehendaki. Artinya kekuasaan itu yang absolut, yang kuat, yang utuh, yang secara total ya, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ujung Allah berfirman, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya hanya terhadap segala sesuatu itu Allah Maha Kuasa. Sedangkan manusia kekuasaannya terbatas. Kekuasaan manusia sangat terbatas. Kalau disebut misalkan kekuasaan presiden katakanlah ya, yang paling kuasa lah disebut. Kekuasaannya dari segi waktu sangat terbatas. Berapa tahun presiden? 5 tahun. Ada yang minta tambah ada 5 tahun. Jadi 10 tahun. Taruhlah 10 tahun. Artinya semua sampai 10 tahun. Habis itu selesai, tidak kuasa lagi. Nah, satu dari segi waktu. Mungkin habis memang masanya, habis periodenya, atau ternyata selesai di tengah jalan, atau bisa juga karena akhirnya meninggal dunia, ya kan? Kekuasaannya terbatas. Termasuk dari segi teritorial, kekuasaan dari segi tempat, ya kan? Kalau presiden Indonesia hanya di Indonesia saja yang berkuasa. Tapi kalau sudah nyebrang ke negara lain, nah dia tidak berkuasa. Ya, kekuasaannya terbatas. Tapi kalau sudah menyebut kekuasaan Allah, maka tidak terbatas secara waktu, tidak terbatas secara tempat. Kekuasaannya itu mencakup segala sesuatu.
Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai', terhadap segala sesuatu tanpa terkecuali. Allah yang Maha Kuasa. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi secara logika ini bisa dipahami, keteraturan alam semesta ini juga ya termasuk dari bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, kalau Allah tidak kuasa tentu sulit mengatur alam semesta ini. Kalau tidak mampu ya, kalau dia tidak punya sifat qudrah, maka tak akan mampu untuk mengatur alam semesta. Keteraturan alam sudah pasti ya, kita bisa melihat ya betapa teratur dan hebatnya ya alam semesta ini. Misalkan di dalam Al-Qur'an juga sudah Allah Subhanahu wa taala sering ingatkan hal itu. Di antaranya misalkan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma ya'lamun. Ayat yang lain, wa ayatul lahumul lailun naslahu minhun nahar fa idahum muzlimun wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah. Ini dalil-dalil tentang keteraturan alam semesta, bahwa malam tidak akan mendahului siang gitu ya, matahari beredar di garis di porosnya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan akan kemuliaan kuasa Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita manusia, penciptaan kita, makhluk bernama manusia ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dengan begitu detailnya, begitu ajaibnya. Ini tentu menunjukkan akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak Ibu, kuasanya Allah ya berarti kan tidak terbatas tuh. Berbeda dengan kuasanya makhluk, kuasanya manusia. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan yang menggelitik ya, pertanyaan yang mungkin juga ada di beberapa pikiran, di pemikiran kita mungkin ya, mungkin saja. Atau mungkin ada yang nanyakan ke Bapak Ibu sebuah pertanyaan. Pertanyaan begini. Karena Allah itu kuasa, jadi ada sebuah pertanyaan, apakah Allah mampu menciptakan batu yang sangat besar dan sangat berat sehingga dia tak mampu mengangkatnya? Nah, pertanyaan itu ya. Ini saya ulang pertanyaannya. Apakah Allah mampu menciptakan batu yang sangat besar dan berat, yang saking besar dan beratnya, sakingnya Allah tak mampu mengangkatnya? Kira-kira jawabannya apa? Hah? Jawabannya mampu atau tidak? Mampu ya. Kalau jawabannya mampu, nah ini bahaya jawaban mampu ya. Kenapa? Karena pertanyaannya gini tadi, apakah Allah mampu menciptakan batu yang sangat besar sehingga dia tak mampu mengangkatnya? Jadi kalau mampu, kalau kita jawab iya mampu, berarti Allah itu lemah karena menciptakan batu yang besar sekaligus dak kuat, dak pacak ngangkatnya, kan gitu. Nah, kalau dijawab tidak, berarti Allah tidak kuasa karena tidak mampu menciptakan batu yang besar. Kira-kira apa jawabannya? Jadi ini tadi kan sudah dijelaskan tentang hal-hal yang bersifat logika. Itu kan ada 3 tadi. Apa saja tadi? Pertama wajib ya, wajibul akli, wajib. Artinya kita tidak menerima ketiadaannya, seperti wujudnya Allah gitu ya. Tidak mungkin kita menerima, tidak mungkin kita menolaknya, pasti ada. Yang kedua ada yang disebut dengan mustahil. Mustahil tadi apa? Sesuatu yang tidak bisa diterima secara logika keberadaannya, ya kan? Seperti adanya sekutu bagi Allah. Nah, sedangkan yang ketiga itu namanya mungkin atau jaiz tadi kan? Jaiz itu apa? Yang bisa diterima secara logika ada atau tidak ada.
Nah, di pertanyaan itu, ya, pertanyaan itu ini tidak sesuai dengan sifat kudrah Allah. Karena sifat kudrah itu hanya berkaitan dengan hukum akal yang nomor 3, yaitu yang berkaitan dengan jaiz. Bukan berkaitan dengan wajib, bukan berkaitan dengan mustahil. Tapi kudrah, kemampuan dan kuasa Allah itu berkaitan dengan yang jaiz saja. Nah, sekarang balik ke pertanyaan tadi, itu masuk ke itu pertanyaan itu masuk ke wajib, mustahil atau jaiz? Jaiz. Kalau dia jaiz, ya, berarti apakah Allah itu mampu menciptakan batu yang besar? Ya. Kemudian di satu waktu Allah tak mampu mengangkatnya. Pertanyaan ini, ya, masuk kategori pertanyaan mustahil. Kenapa? Karena kalau sudah kalimatnya tidak mampu mengangkat, itu mustahil lah bagi Allah. Mustahil. Tidak mungkin Allah tidak akan mengangkat, kan? Berarti pertanyaan ini salah. Pertanyaan ini salah, tidak relate, tidak sesuai dengan kudrah Allah, kemampuan Allah, kuasa Allah. Maka tidak perlu dijawab karena pertanyaannya salah. Ya, nggak usah dijawab. Karena nanyanya salah. Ya. Sama seperti pertanyaan, apakah Allah mampu menciptakan Tuhan selain dirinya? Jawab apa? Mampu atau tidak? Pertanyaannya yang salah. Kalau kita nyebut mampu, berarti ada Tuhan lain selain Allah. Atau kalau kita nyebut tidak mampu, berarti Allah tidak kuasa. Nyebut mampu salah, nyebut tidak mampu salah. Berarti pertanyaannya yang salah. Nah, harus ada jawab, ya. Nah. Sama seperti pertanyaan tadi, ya, bahwa apakah Allah mampu menciptakan batu yang besar kemudian dia tidak bisa sampai dia tidak bisa mengangkatnya? Ini pertanyaan yang salah. Karena dia tidak berkaitan dengan sifat kudrah, kemampuan Allah, yang hanya harusnya berkaitan dengan yang jaiz, yang mungkin. Sedangkan yang mustahil itu tidak masuk. Jadi bukan ranah kekuasaan Allah yang berkaitan dengan mustahil dan yang wajib. Kalau yang mustahil kan itu tidak masuk dalam ranah sifat kudrah Allah. Yang masuk dalam ranah kudrah Allah itu adalah sifat yang hukumnya jaiz tadi. Contoh tentang kita diciptakan atau tidak diciptakan, ya kan? Allah kalau berkehendak menciptakan manusia, Allah ciptakan. Kalau tidak, ya sudah tidak. Nah, itu berarti Allah mampu kudrah. Tapi kalau yang berkaitan dengan mustahil, maka ini tidak berkaitan dengan sifat kudrah, sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terjebak dengan pertanyaan semacam itu. Ya. Kalau dijawab iya salah, dijawab tidak salah. Nah, dan sebenarnya jawaban kita itu berdampak kepada akidah, ya. Makanya kami sampaikan ini biar kalau ada pertanyaan itu tidak usah dijawab karena pertanyaannya salah. Nah, gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya. Jadi sifat kudrah ini merupakan sifat ma'ani yang pertama. Dan dia secara otomatis ketika kita sebut Allah itu kudrah, maka Allah itu qadiran. Kudrah, Allah punya sifat kudrah, sifat mampu. Maka di saat yang sama Allah juga kaunuhu qadiran. Allah bersifat yang maha kuasa. Jadi dia satu kesatuan, ya. Makanya sifat ma'ani itu diambil dari kalimat ma'nawiyah. Maksudnya ma'nawiyah ini diambil dari kata ma'ani. Jadi ya satu kesatuan. Sifat yang melazimi sifat ma'nawiyah yang qadir itu melazimi dari sifat ma'ani. Jadi qudrah, qadir. Nah, gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ya berkaitan dengan sifat qudrah, mudah-mudahan bisa dipahami.
Jadi kesimpulannya bahwa Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu, dan kuasanya Allah itu tidak terbatas, absolut ya. Dia total gitu, tidak ada batasnya, tidak ada sekatnya ya. Jadi kuasa Allah itu betul-betul memang luas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Di kalangan Wahabi, di kalangan Salafi, dia membagi sifat itu tauhid ya, membagi tauhid itu menjadi 3, ya, tauhid, 3 tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat. Pembagian 3 tauhid ini merupakan pembagian yang terjadi belakangan. Artinya konsep ini tidak diambil dari ulama atau dari kalangan salafus soleh, tidak dari tabi'in, tidak dari sahabat, tidak juga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya konsep ini baru dicetuskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya kalau mereka sebenarnya selama ini mengaku sebagai kelompok yang mengikuti salaf dan sangat anti yang namanya bid'ah, justru ini bid'ah yang terjadi, ya, membagi tauhid menjadi 3. Nabi tidak pernah menyatakan dalam hadisnya, ya, begitu juga para sahabat dalam kalamnya tidak pernah mengatakan bahwa tauhid itu ada 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu satu. Yang kedua, pembagian 3 tauhid ini berdampak besar terhadap umat Islam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah banyak dari umat Islam yang akan masuk dari kategori kufur terhadap uluhiyatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini ada 3 tauhid, semuanya harus terpenuhi. Ya. Umat Islam yang ibadah kepada Allah dan tahu bahwa yang menciptakan ini adalah Allah yang Maha Esa, masuk dia kategori tauhid rububiyah. Oke? Tapi belum betul-betul tauhid. Belum betul-betul sempurna tauhidnya. Apa itu? Karena yang kedua belum masuk, yaitu tauhid uluhiyah. Hanya beribadah, menghambakan secara totalitas hanya kepada Allah, dalam arti tidak boleh ada unsur-unsur yang mencederai dari tauhid uluhiyah ini. Apa itu yang mencederai tauhid uluhiyah? Contoh, bertawasul kepada orang-orang atau alim ulama, itu bagi mereka tauhid uluhiyahnya rusak. Ya. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas seperti, ya, melaksanakan peringatan-peringatan yang di luar dari ajaran-ajaran Islam, ya, seperti Maulid Nabi, nuzul Quran dan lain sebagainya. Ini juga bertentangan dengan tauhid yang dibagi oleh mereka. Jadi artinya secara konsekuensi dari pembagian tauhid ini akan banyak menjadikan umat muslim ini keluar dari ranah tauhid, keluar dari akidah, yang dampak besarnya ujung-ujungnya adalah mengkafirkan saudara-saudara kita sesama muslim gara-gara dari tauhid yang ini, ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak membagi tauhid semacam itu. Walaupun secara istilah sebenarnya Ahlus Sunnah juga punya istilah yang benar, ya, terkait dengan misalkan rububiyah, uluhiyah juga digunakan oleh istilah Ahlus Sunnah, tapi tidak sesuai dengan, tidak seperti pemahaman yang selama ini digembor-gemborkan oleh paham Salafi dan Wahabi. Gitu ya untuk singkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti untuk jelasnya nanti bisa saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu udah azan, ya.
Pertanyaan singkat Pak ya, mohon maaf karena waktu. Kita tutup dengan bersama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.